Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 SKS 2022. Dalam kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan tentang konsep perencanaan database pada website Awesome Paradise kami. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan nama-nama dari anggota kelompok 6. Yang pertama ada saya sendiri, yaitu Muhammad Rizky Ardani, dengan NIM 2205 1214014, dan selanjutnya ada teman saya. Silakan. Saya Rini Manda Afiani dengan NIM 2205121417. Saya Zahra Sabita Nugroho dengan NIM 2205 Saya Ismi Fitriani dengan NIM 2205121433. Oke, untuk selanjutnya, topik yang kami bahas pada presentasi kali ini ada 3, yaitu pendahuluan, dan yang kedua ada pembahasan, dan yang terakhir ada kesimpulan. Oke, untuk pendahuluan akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, untuk pendahuluan yang pertama ada pengertian perancangan database. Perancangan database adalah proses penting dalam pembangunan sistem informasi, melibatkan identifikasi, definisi, dan pengaturan entitas, atribut, serta relasi antar entitas. Ini tidak hanya melibatkan tata letak data, tetapi juga pembentukan lingkungan sesuai kebutuhan bisnis dan pengguna. Perancangan yang tepat memastikan integritas data, meningkatkan efisiensi akses, dan memungkinkan pengolahan data yang aman dan efektif. Kesalahan dalam perancangan dapat menyebabkan masalah serius jangka panjang. Oleh karena itu, perancangan database adalah langkah kunci dalam membangun sistem informasi yang efisien dan efektif. Next. Selanjutnya ada konsep dasar perancangan database, yang dimana adalah kerja yang digunakan oleh para perancang basis data untuk merencanakan, mengembangkan, dan mengelola sistem basis data. Konsep dasar ini melibatkan beberapa aspek kunci yang membentuk struktur dan fungsionalitas dari basis data. Yang pertama, identifikasi entitas dan atribut. Terdiri dari entitas dan atribut. Yang pertama, entitasnya objek atau konsep dalam dunia nyata seperti pelanggan atau produk. Lalu untuk atribut, karakteristik terkait entitas seperti nama, alamat, atau harga produk. Next. Selanjutnya yang kedua, penentuan hubungan antara entitas. Ada 3, yang pertama itu one-to-one atau satu-satu, yaitu satu entitas hanya terhubung dengan satu entitas lainnya. Selanjutnya ada one-to-many atau satu ke banyak, yang dimana satu entitas terhubung dengan banyak entitas lainnya. Lalu ada many-to-many atau banyak ke banyak, yang dimana satu entitas dapat terhubung dengan banyak entitas lainnya dan sebaliknya. Lalu yang ketiga, penetapan kunci utama atau primary key. Kunci utama adalah atribut unik yang mengidentifikasi setiap entitas. Ini berfungsi untuk mencegah duplikasi data dan memastikan identifikasi entitas dengan jelas. Next. Yang keempat ada normalisasi. Proses membagi basis data menjadi tabel-tabel kecil dan terorganisir. Mengurangi redundansi data, meningkatkan efisiensi, dan mengoptimalkan pengambilan data. Lalu yang kelima, integritas data dan keamanan. Yang pertama ada integritas data, yaitu memastikan data tetap akurat dan konsisten dalam basis data. Lalu ada keamanan yang melibatkan kontrol akses dan enkripsi data untuk melindungi dari akses tidak sah. Next. Berikut ada tahapan dalam perancangan database. Perancangan database melibatkan serangkaian tahapan yang sistematis untuk menciptakan struktur data yang efisien dan sesuai dengan kebutuhan bisnis.
Tahap pertama adalah identifikasi kebutuhan bisnis, di mana entitas, atribut, dan hubungan antar entitas didefinisikan berdasarkan komunikasi dengan pemangku kepentingan. Tahap ini diikuti dengan pembuatan Entity Relationship Diagram atau IRD sebagai representasi visual dan struktur data. Langkah selanjutnya adalah pembuatan Conceptual Data Model atau CDM yang lebih rinci, menggambarkan entitas, atribut, dan hubungan secara mendalam. Lalu tahap terakhir adalah menciptakan Physical Data Model atau PDM yang mengubah desain konseptual menjadi desain fisik yang dapat diimplementasikan dalam basis data. IRD, CDM, dan PDM adalah langkah penting dalam menggambarkan, mengorganisir, dan mengelola data dalam sistem komputer. Next. Selanjutnya bisa dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu Entity Relation Diagram atau ERD, yaitu model data yang menggambarkan hubungan antara entitas atau objek dalam sistem informasi. ERD membantu desain basis data dengan mengidentifikasi entitas, atribut, dan hubungan antar entitas. Simbol-simbol grafik digunakan untuk merepresentasikan entitas, atribut, dan hubungan untuk memudahkan pemahaman tentang struktur dan hubungan data dalam sistem. Next. Berikut adalah poin-poin kunci dan penjelasan yang lebih rinci mengenai IRD. Yang pertama, entitas direpresentasikan oleh bentuk persegi panjang yang mencerminkan objek atau konsep dalam dunia nyata, seperti manusia, buku, atau produk yang akan disimpan dalam basis data. Yang kedua, atribut direpresentasikan dalam bentuk lingkaran kecil yang terhubung dengan entitas, digunakan untuk menyimpan informasi spesifik tentang entitas, seperti nama, alamat, dan nomor telepon dalam atribut pelanggan. Yang ketiga yaitu hubungan atau relationship, yaitu direpresentasikan keterkaitan antara entitas menggunakan garis. Ada 3 jenis hubungan utama. Yang pertama one-to-one, yaitu satu entitas hanya terhubung dengan satu entitas lainnya. Yang kedua one-to-many, yaitu satu entitas terhubung dengan banyak entitas lainnya. Dan yang terakhir many-to-many, yaitu satu entitas dapat terhubung dengan banyak entitas lainnya dan sebaliknya. Next. Kemudian ada kunci utama atau primary key, yaitu konsep kunci yang unik untuk mengidentifikasi setiap entitas dalam basis data dan mencegah duplikasi data. Dan yang terakhir kardinalitas, yaitu menunjukkan jumlah entitas yang terhubung dalam sebuah hubungan dan dapat menjadi 1 atau N. 1 berarti satu entitas terhubung dengan satu entitas lainnya, sedangkan N berarti satu entitas terhubung dengan banyak entitas lain dalam hubungan. ERD penting dalam mengembangkan sistem informasi yang efisien. ERD memudahkan perancang sistem dalam memvisualisasikan struktur data, memahami keterkaitan data, dan mengoptimalkan kinerja basis data. Selain itu, ERD juga memfasilitasi komunikasi antar tim pengembang dan membimbing perancang dalam merencanakan struktur basis data yang sesuai dengan kebutuhan bisnis. Next. Yang kedua ada Conceptual Data Model atau CDM. CDM adalah tahap penting dalam perancangan database untuk menggambarkan struktur data secara konseptual tanpa memperhatikan aspek teknik. CDM membantu dalam memahami organisasi data dalam konteks bisnis atau aplikasi tertentu dengan mengidentifikasi entitas utama dan atribut-atribut yang relevan. Selain itu, CDM mencakup hubungan antara entitas-entitas tersebut untuk memahami bagaimana entitas berinteraksi dalam basis data. CDM membantu berbagai pemangku kepentingan memahami struktur data dan menjadi dasar untuk tahap selanjutnya, yaitu pembuatan Physical Data Model atau PDM untuk implementasi teknis basis data. Next. Physical Data Model atau PDM adalah tahap penting dalam pengembangan sistem basis data yang efisien. PDM ini melibatkan implementasi konsep-konsep dari tahap perancangan konseptual dan logika ke dalam struktur data yang konkret. Ini termasuk pemilihan sistem manajemen basis data atau DBMS yang sesuai dengan kebutuhan proyek, desain skema tabel,
pendefinisian indeks, dan optimasi kinerja. Pemilihan DBMS, desain skema tabel yang efisien, penggunaan indeks yang tepat, dan strategi optimasi kinerja adalah langkah-langkah kunci dalam memastikan operasi database yang responsif dan efisien. Next. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, untuk bagian pembahasan yang pertama, next. Ada implementasi perancangan database menggunakan IRD atau Entity Relation Diagram. Bisa kita lihat di sini, sebentar saya zoom dulu. Nah, bisa kita lihat di sini ada beberapa entitas, yaitu entitas hewan, adopsi, lalu ada entitas pelanggan, entitas transaksi, entitas truk, kemudian ada entitas karyawan, entitas grooming, lalu ada entitas penitipan dan juga entitas produk. Nah, setiap entitas ini memiliki beberapa atribut. Nah, untuk penjelasannya, next. Berikut adalah atribut-atribut di tiap entitasnya. Pada entitas pelanggan, ada ID pelanggan, nama, alamat, dan juga nomor HP. Lalu transaksi, berisi ID transaksi, tanggal transaksi, itu untuk mencatat pembelian pelanggan. Lalu ada penitipan, menyimpan ID penitipan, jenis, harga, per hari, dan fasilitasnya apa saja. Untuk fasilitas sendiri adalah multi value. Jadi nanti kita bikin tabel baru lagi untuk atribut fasilitas ini. Lalu ada adopsi, berisi ID adopsi untuk hewan yang tersedia untuk diadopsi. Lalu ada grooming, memiliki ID grooming, jenis, fasilitas, dan fasilitas ini juga sama dengan penitipan tadi, yaitu multi value. Jadi nanti kita bikin tabel baru lagi. Dan harga untuk layanan groomingnya. Kemudian ada entitas hewan, mencakup ID hewan, jenis, lalu ada jenis kelamin, umur, tanggal lahir, dan juga rasnya. Kemudian ada struk, berisi ID struk dan total bayar untuk mencatat rincian pembelian. Kemudian ada entitas karyawan yang menyimpan ID karyawan, nama, dan jabatan. Lalu ada produk yang mencakup ID produk, nama, harga, stok, dan juga tanggal kadaluarsanya. Next. Untuk relationship-nya pada IRD ini, bisa kita lihat tadi pelanggan melakukan transaksi. Lalu menunjukkan setiap pelanggan dapat melakukan pembelian produk atau layanan tertentu. Ini menciptakan hubungan langsung antara entitas pelanggan dan transaksi. Antara pelanggan dan transaksi ini untuk ke pelanggannya, pelanggan bisa melakukan banyak transaksi, sedangkan satu transaksi itu hanya bisa dilakukan oleh tercatat oleh satu pelanggan. Lalu transaksi memberikan rincian pada produk, penitipan, grooming, dan juga adopsi. Menyatakan bahwa setiap transaksi memberikan rincian terkait produk yang dibeli, layanan penitipan, perawatan, grooming, dan proses adopsi hewan. Hubungan ini mengaitkan transaksi dengan produk, penitipan, grooming, dan juga adopsi. Hewan akan diadopsi. Relationship ini menggambarkan pada transaksi adopsi, entitas hewan dihubungkan dengan adopsi menandakan bahwa hewan tersebut telah diadopsi oleh pengguna atau pelanggan. Next. Karyawan melayani transaksi. Menunjukkan bahwa karyawan bertanggung jawab dalam melayani transaksi pembelian produk atau layanan kepada pelanggan. Hubungan ini menghubungkan karyawan dengan transaksi. Lalu transaksi memiliki struk, menyatakan bahwa setiap transaksi memiliki informasi yang terekam dalam struk pembelian. Struk ini mencatat rincian pembelian, termasuk produk, layanan, dan total biaya yang harus dibayar oleh pelanggan. Hubungan ini menghubungkan transaksi dengan struk. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Rifki. Selanjutnya ini merupakan EDM
Untuk CDM sendiri tidak jauh beda dengan IRD, cuma bedanya di sini lebih dijelaskan rinci tipe data untuk masing-masing atribut dalam entitasnya dan mana primary key-nya. Dan relasi pun digambarkan lebih gampang lah. Oke, untuk selanjutnya tabel dan atribut beserta relasinya pada CDM. Yang pertama ada tabel transaksi. Pada tabel transaksi ini memiliki atribut ID transaksi dan tanggal transaksi. Tabel transaksi merupakan entitas inti yang berhubungan dengan banyak entitas lainnya. Selanjutnya ada tabel pelanggan yang memiliki atribut ID pelanggan, nama pelanggan, alamat pelanggan, nomor HP pelanggan, dan tabel pelanggan memiliki hubungan dengan tabel transaksi yang memiliki berarti setiap pelanggan dapat melakukan transaksi. Selanjutnya ada tabel hewan yang memiliki atribut ID hewan, harga hewan, jenis kelamin, umur, dan ras hewan, dan tanggal lahir. Tabel hewan memiliki hubungan dengan tabel adopsi, menunjukkan bahwa hewan peliharaan dapat diadopsi dalam suatu proses adopsi. Selanjutnya ada tabel adopsi yang memiliki atribut ID adopsi. Tabel adopsi memiliki hubungan dengan tabel transaksi. Ini berarti bahwa setiap transaksi dapat mencakup informasi rincian tentang adopsi hewan peliharaan seperti biaya adopsi dan hewan yang diadopsi. Ada tabel penitipan yang memiliki atribut ID penitipan, harga per hari, jenis penitipan, fasilitas penitipan. Tabel penitipan memiliki hubungan dengan tabel transaksi yang menunjukkan bahwa setiap transaksi mencakup informasi rincian penitipan hewan peliharaan, seperti biaya penitipan, jenis penitipan, dan fasilitas penitipan. Selanjutnya pada tabel grooming sama dengan penitipan memiliki atribut ID grooming, harga grooming, jenis grooming, dan fasilitas grooming. Pada tabel grooming memiliki hubungan dengan tabel transaksi yang sama seperti penitipan menunjukkan bahwa setiap transaksi mencakup informasi rincian layanan grooming yang dipesan, termasuk biaya grooming, jenis grooming, dan fasilitas grooming. Sama dengan tabel grooming dan transaksi, selanjutnya ada tabel produk yang memiliki atribut ID produk, nama produk, dan tanggal kadaluarsa, stok produk, harga produk. Tabel produk memiliki hubungan dengan tabel transaksi, yang juga menunjukkan setiap transaksi mencakup informasi rincian produk yang dibeli oleh pelanggan seperti nama produk, jumlah, dan harga. Selanjutnya ada tabel karyawan yang memiliki atribut ID karyawan, nama karyawan, dan jabatan. Tabel karyawan memiliki hubungan dengan tabel transaksi yang menunjukkan bahwa setiap transaksi melibatkan atau dilayani oleh seorang karyawan. Selanjutnya ada tabel struk yang memiliki atribut ID struk, total dan total bayar. Tabel struk memiliki hubungan dengan tabel transaksi yang menunjukkan bahwa setiap transaksi terkait dengan satu struk yang mencatat total pembayaran dalam transaksi. Oke, untuk selanjutnya bisa dijelaskan oleh teman saya. Berikutnya yaitu implementasi perancangan database menggunakan PDM-nya. Oke, saya zoom dulu sebentar. Di sini sebenarnya tidak beda jauh dengan IRD tadi, tapi di bagian ini telah dinormalisasi sehingga terdapat beberapa tabel yang terbentuk karena IRD. Beberapa tabel yang terbentuk menurut IRD yang telah kami buat atau kami rancang. Di sini ada tabel hewan, adopsi, rincian adopsi, lalu ada grooming, fasilitas grooming, tabel karyawan, lalu ada tabel rincian grooming, tabel penitipan, fasilitas penitipan, kemudian ada tabel pelanggan, tabel transaksi, tabel rincian penitipan, tabel rincian produk, lalu tabel rincian transaksi, lalu ada tabel struk dan juga tabel produk itu sendiri. Kemudian ada tabel pelanggan juga. Untuk PDM-nya akan saya jelaskan di next slide. Next. Nah, berikut tabel-tabel dan juga atributnya.
tabel pelanggan terdapat ID pelanggan, nama pelanggan, alamat pelanggan, nomor telepon pelanggan. Ini overall sama seperti yang IRD tadi, bisa di next saja. Next. Lalu ini yang kelebihan-kelebihan. Nah, lalu ini ada yang baru yaitu tabel rincian penitipan, di mana di tabel rincian penitipan ini ada ID transaksi sebagai foreign key, lalu ID penitipan juga sebagai foreign key, tanggal masuk, tanggal keluar, dan juga subtotalnya. Lalu ada tabel rincian adopsi, di mana ini juga foreign key, ID adopsi, dan juga ID transaksi, tanggal pengambilan, dan juga subtotalnya berapa. Lalu ada tabel fasilitas penitipan, di mana di sini adalah foreign key pengambil dari tabel penitipan, yaitu ID penitipannya. Lalu fasilitas tambahannya apa pada penitipan tersebut. Next. Kemudian kalau ini yang barunya yaitu tabel rincian produk, yaitu berisi ID transaksi, ID produk yang merupakan foreign key, lalu berisi quantity dan juga subtotalnya. Lalu untuk tabel fasilitas grooming, konsepnya sama dengan tabel fasilitas penitipan yang tadi, yaitu berisi ID grooming sebagai foreign key, lalu fasilitas grooming. Berisi fasilitas apa saja yang akan ada di jenis grooming tertentu. Lalu ada tabel rincian grooming, mengambil foreign key dari ID grooming, subtotal, dan juga ID transaksi. Kemudian tabel rincian transaksi yang berisi ID transaksi itu sendiri, lalu tanggal transaksi, ID karyawan, dan juga ID pelanggan. Next. Untuk relationship-nya sendiri sebenarnya kurang lebih sama dengan IRD yang telah saya jelaskan tadi. Jadi tabel hewan berhubungan dengan tabel adopsi melalui ID hewan. Kemudian tabel hewan ini berhubungan dengan tabel rincian adopsi melalui ID hewan. Sehingga kita tahu rinciannya dan juga kita bisa menghitung subtotal pada tabel rincian adopsi ini. Lalu tabel pelanggan berhubungan dengan tabel transaksi juga melalui ID pelanggan. Tabel karyawan berhubungan dengan tabel penitipan hewan. Lalu tabel grooming dan juga tabel adopsi. Karena karyawan itu melayani semua transaksi, jadi terhubung semua melalui ID karyawan. Lalu ada tabel penitipan berhubungan dengan tabel rincian penitipan melalui ID penitipan. Di sini kita bisa menghitung berapa subtotal pembayaran yang harus dibayarkan oleh pelanggan. Lalu tabel penitipan juga berhubungan dengan tabel fasilitas penitipan melalui ID penitipan, seperti yang telah saya jelaskan tadi. Next. Selanjutnya, perlu digarisbawahi yang terpenting di sini yaitu tabel transaksi berhubungan dengan tabel rincian transaksi yang melalui ID transaksi. Rincian transaksi mencatat detail tentang setiap transaksi yang dilakukan termasuk karyawan yang melayani dan juga pelanggan yang melakukan transaksi. Untuk overall yang lain ini sudah saya jelaskan tadi. Next. Oke, akan dijelaskan oleh teman saya. Untuk bab terakhir yaitu kesimpulan. Jadi kesimpulan yang bisa kita ambil dari penjelasan presentasi kali ini adalah dalam perencanaan database untuk Awesome Paradise, langkah-langkah kunci termasuk pembuatan Entity Relationship Diagram atau ERD untuk menggambarkan hubungan antar entitas, terus pengembangan konseptual data model atau CDM sebagai dasar desain database dan implementasi physical data model atau PDM yang menghasilkan struktur tabel konkret. Integrasi ketiga model ini memberikan fondasi kuat untuk penyimpanan data yang efisien dan pencarian cepat, memastikan pengelolaan informasi pelanggan yang lancar, pentingnya fleksibilitas dalam desain untuk menyesuaikan dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan pengguna, serta implementasi keamanan data yang ketat juga disoroti. Dengan pendekatan teliti ini diharapkan
Thomson Paradise dapat memberikan pengalaman pengguna optimal dan sistem yang handal. Oke, mungkin cukup itu saja yang bisa kami sampaikan dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.